Perkenal Perkenalkan, nama saya Vanessa Aura, di sini selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi pada sore hari ini. Mungkin kita akan membahas perihal keadilan gender dalam perspektif Islam. Namun, sebelum saya serahkan kepada pemateri, izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu. Nama Dr. Iin Kendede SMA, pendidikan S1 Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Jakarta, tahun 2003. S2 Pendidikan Islam, SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006. S3 Pendidikan Islam, SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Lalu pengalaman pekerjaannya, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019 sampai sekarang, dosen UIN Raden Intan Lampung 2011 sampai dengan Februari 2019, tenaga ahli Komisi 8 DPR RI 2007 sampai dengan 2011. Lalu ada jenjang training di HMI, LK1 HMI Cabang Ciputat tahun 1999, LK2 HMI Cabang Jakarta tahun 2000, LKK Kohati Cabang Bandung tahun 2001, LK3 HMI Cabang Pontianak tahun 2003. Lalu ada pengalaman organisasi beliau, menjadi Sekretaris Umum HMI Kofah tahun 2000 sampai 2001, bidang PTKP HMI Cabang Ciputat tahun 2001 sampai 2002. Lalu ada Bendum Kohati Batko Jabotabeka Banten tahun 2002 sampai 2003, Wasekjen Kohati PBHMI tahun 2003 sampai 2005, Sekretaris Bidang Pendidikan, Iptek dan Seni Budaya Kowani 2010 sampai 2015, Pengurus Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia 2018 sampai sekarang, Ketua Bidang Litbang DPP Al-Hidayah 2015 sampai sekarang, Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 sampai sekarang, Wasekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan IKAL UIN, lalu ada Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Kahmi Tangsel, dan Sekretaris Jenderal DPP Al-Hidayah 2020 sampai 2025. Mungkin ada yang mau mencatat nomor telepon beliau, 0813 85 999 427. Lalu beliau ada channel YouTube nih teman-teman, atau yunda-yunda sekalian, Iin Kendedes. Lalu email beliau iin.kandedes@uinjkt.ac.id. Mungkin sekian pembacaan CV dari saya. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan saya serahkan kepada Bunda Iin. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Vanessa Aura. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman dari Kohati Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora, hadirin para peserta yang sudah join di Zoom meeting pada kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya diundang oleh Kohati Kofah, ini seperti pulang ke asal ya, karena saya dulu alumni dari Kofah. Mungkin review sedikit ya, karena saya seperti apa ya, kalau kita pulang kampung itu seperti kembali lagi memori gitu ya, kalau mudik keinget lagi masa-masa waktu kecil, waktu indah gitu ya. Nah, jadi waktu saya di Komisariat Fakultas Adab, saya mahasiswa baru tahun 99 itu diterima langsung mendaftar di HMI Cabang Ciputat, komisariatnya Adab. Setahun kemudian alhamdulillah dipercaya oleh kawan-kawan untuk mencalonkan sebagai waktu itu bersaing di RAK ya, RAK Komisariat Adab. Seingat saya waktu itu calonnya lumayan banyak, perempuannya cuma 1. Laki-lakinya kalau nggak salah ada 6 orang gitu ya, cukup banyak waktu periode saya itu. Dan di antara mereka suara saya yang kedua, jadi saya menjadi sekretaris komisariat.
yaitu ingin memotivasi teman-teman bahwa keadilan dan kesetaraan gender itu bisa dimulai dari lingkungan kita sendiri. Kita mulai dari alma mater kita, jadi ketika ada kesempatan, jangan ragu untuk tampil, dan teman-teman Kohati atau teman-teman perempuan harus saling mendukung. Ketika ada perempuan yang maju, mari kita dukung sesama perempuan. Itu sekilas saja. Adapun tentang tema hari ini, saya baru dikasih tornya kemarin oleh panitia, tetapi insya Allah saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Ini saya senang sekali diberikan kesempatan, jadi saya tampilkan ini flyernya di cover. Jadi hari ini adalah temanya tentang keadilan dan kesetaraan gender ya. Mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu apa itu gender. Gender ini adalah, memang dari dulu isu gender ini nggak habis-habis ya, sampai sekarang masih ramai diperbincangkan ya, walaupun sudah banyak juga peran perempuan di berbagai ranah, baik itu di ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan di semua bidang kehidupan itu sudah ada perempuan yang tampil di permukaan. Nah, tetapi memang karena start kaum perempuan ini jauh dibanding laki-laki, maka kesetaraan itu masih tetap perlu kita gaungkan ya. Kemudian pengertian gender ini sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan, dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Kemudian gender ini bukan sesuatu given ya, tetapi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial dan budaya. Nah, kalau jenis kelamin ini identifikasi antara laki-laki dan perempuan dilihat dari anatomi biologi. Misalnya kalau perempuan dia bisa menyusui, bisa melahirkan ya, kalau laki-laki dia dia punya testis dan lain sebagainya. Jadi itu hanya penanda dari jenis kelamin. Tetapi kalau gender ini hanya identifikasi dari konstruk sosial dan budaya. Nah, kalau keadilan gender ini artinya perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan yang terjadi baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Kalau kesetaraan gender ini artinya perempuan dan laki-laki itu punya kesempatan yang sama untuk bisa berkembang secara optimal, jadi tidak terkendala oleh jenis kelamin gitu, sehingga keadilan gender ini antara laki-laki dan perempuan ini punya perbedaan kebutuhan dan perbedaan ini harus dipenuhi. Ini saya menampilkan data dari BPS, data BPS tahun 2021, tapi mereka ininya ada tahun 2020-nya juga ya. Ini data terbaru. Jadi perkembangan penduduk di Indonesia sebenarnya hampir sama ya, kalau tahun 2021, kalau laki-laki jumlahnya 136 juta jiwa, kalau perempuan 135 juta jiwa. Jadi sebetulnya banyakkan laki-laki dibanding perempuan. Nah, jadi kalau ada alasan misalnya laki-laki yang pengen poligami dengan alasan perempuan lebih banyak, ya ternyata nggak benar, karena data yang berbicara, faktanya yang lebih banyak adalah laki-laki, gitu ya, bukan perempuan. Kemudian ini kalau kita lihat lagi, tentang status pendidikan. Nah, ini ada di perkotaan, ini ada di pedesaan. Jadi kalau di perkotaan ini sebanyak 24,43% ini laki-laki yang pendidikannya ini lebih tinggi gitu ya. Kemudian kalau perempuan ini datanya 23,65%. Jadi hampir sama ya, sama-sama 23, cuma beda komanya aja, beda sedikit gitu ya. Nah, kalau yang tidak pernah sekolah, ini laki-laki lebih sedikit, 4,79%. Kalau perempuan yang tidak atau belum pernah sekolah, ini 6,60% gitu. Nah, ini gambaran pendidikan di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara tentang kepala rumah tangga. Nah, kita tahu di Indonesia ini kan memang budayanya budaya patriarki dan laki-laki itu biasanya adalah sebagai kepala rumah tangga. Tetapi untuk kondisi tertentu ada juga perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Misalnya perempuan yang
janda atau misalnya perempuan yang memang dia tidak menikah gitu ya, tetapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini ada ya perempuan sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau di perkotaan sama ya, di perkotaan dengan di desa ini rata-rata mayoritas kepala rumah tangganya laki-laki di atas 85%. Kalau perempuan baik di perkotaan maupun pedesaan ini 14% angkanya. Jadi masih laki-laki gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan sebagian menjadi kendala kenapa misalnya perempuan itu sulit untuk mengambil keputusan karena memang keputusan itu ada di kepala rumah tangga. Ketika perempuan tidak berdaya secara ekonomi, misalnya ya dia hanya sebagai anggota keluarga yang tidak menghasilkan ekonomi untuk keluarganya, maka secara teori dia pasti tergantung penuh kepada laki-laki ya. Misalnya kalau dia mau menempuh pendidikan lebih tinggi, dia harus izin suami. Kalau dia mau berkarir, dia juga harus izin suami. Kalau dia mau misalnya mencalonkan diri ketika dalam pemilu kada, dalam baik itu di DPRD, DPR RI, dan DPD misalnya ya, dia juga harus izin suami dan tidak banyak perempuan yang bisa eksis gitu ya karena ekonominya tergantung suami. Untuk biaya kampanye itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Jadi kalau suami tidak mendukung perempuan untuk maju, maka ya agak sulit juga bagi perempuan untuk maju. Jadi sebaiknya memang perempuan harus berdaya secara ekonomi karena dampak ikutannya itu banyak gitu ya. Kalau perempuan tidak berdaya secara ekonomi, kadang-kadang memicu juga ketidakmandirian dan kepasrahan. Pasrah kenapa? Karena ya dia tergantung secara ekonomi. Jadi ketika misalnya terjadi KDRT, suaminya melakukan kekerasan kepada istri. Nah, si istri tidak punya pilihan lain selain misalnya dia bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena ya dia berpikir kalau misalnya dia tidak mempertahankan pernikahannya, maka dia akan kehilangan income, maksudnya nafkahnya. Terus nanti anak-anaknya gimana? Kalau dia bercerai dengan suaminya, nanti anak-anaknya tidak meneruskan pendidikan, tidak terjamin kesejahteraannya dan lain sebagainya. Jadi penting perempuan juga berdaya secara ekonomi ya. Karena dengan kemandirian itu perempuan tidak takut dalam menghadapi kehidupan dan dia biasanya lebih punya pertahanan diri. Jadi laki-laki juga tidak bisa semena-mena gitu karena ya perempuan kalau dia berdaya secara ekonomi dia tidak takut gitu ya kalau terjadi sesuatu dia bisa mandiri gitu kira-kira. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini tadi kita bicara tentang kepala keluarga ya. Tadi kepala keluarga perempuan dan kepala keluarga laki-laki. Nah, ternyata kepencet ini. Ternyata kepala keluarga perempuan dan kepala keluarga laki-laki itu pengeluarannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang nih rata-rata pengeluaran per kapita. Jadi kalau perempuan ini biasanya lebih tinggi kebutuhannya. Ini berdasarkan data ya, ini data dari hasil Sensus Penduduk Nasional tahun 2021. Ini dari BPS. Jadi kalau perempuan ini pengeluarannya per kapita kurang lebih 1.549.000 sekian. Kalau laki-laki hanya 1.300.000 sekian. Nah, jadi kalau di perkotaan lebih tinggi lagi. Dia mencapai 1,9, hampir 2 juta per kapita. Kalau laki-laki hanya 1,6. Kalau di pedesaan, dia lebih sedikit kebutuhannya, pengeluarannya. Hanya sekitar 1 jutaan, 1.098.000, laki-laki hanya 1.049.000. Kenapa? Karena memang kebutuhan perempuan lebih banyak. Pengeluaran perempuan lebih banyak ya. Bulanan aja misalnya ya, kalau laki-laki tidak butuh skincare, tidak butuh pembalut, tidak butuh ya kita kan banyak ya yang dipakai oleh perempuan itu banyak ya sehingga wajar saja pengeluaran lebih banyak. Nah di perkotaan juga lebih banyak karena biaya hidup lebih tinggi dan lingkungan itu mempengaruhi. Kalau di desa kan nggak banyak pemandangan ya. Kalau di kota itu kan banyak pemandangan, ke mall sedikit yang dilihat banyak gitu ya. Yang tadinya ke mall cuma pengen beli 1 buah kaos, pulang dari mall bisa tentengan itu penuh gitu. Nah, itu godaan di perkotaan seperti itu, jadi memang biaya hidup lebih tinggi. Nah, ini juga yang kadang-kadang kalau tidak kuat-kuat iman,
tidak kuat menahan godaan, kadang-kadang banyak juga perempuan di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi, ya ada juga yang melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian itu tadi sekilas data di Indonesia. Nah, sekarang sesuai dengan permintaan dari panitia, bagaimana sih keadilan dan kesetaraan gender menurut Islam? Nah, di dalam Islam sendiri itu tidak ada perbedaan ya, mana laki-laki, mana perempuan, sukunya tidak dibedakan, mana suku yang bagus, mana suku yang tidak bagus gitu ya. Jadi semua sama gitu ya. Jadi kenapa Islam bisa diterima dengan baik di hampir seluruh penjuru dunia? Karena memang Islam menawarkan kesetaraan di antara semuanya. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Oke, jadi contoh misalnya ketika Islam datang ke Indonesia. Sebelum Islam datang ke Indonesia kan, ini karena teman-teman ini dari jurusan dari Kofah gitu ya, kita punya jurusan sejarah, jadi saya agak mengambil dari aspek sejarahnya. Nah, di Indonesia itu kan sebelum Islam datang, itu sistem yang dianut di masyarakat itu adalah sistem kasta ya, karena di saat itu adalah agama Hindu ya. Jadi ada bedanya mana kasta Sudra, Ksatria, Brahmana gitu ya. Nah, sehingga ketika Islam datang menawarkan kesetaraan, sementara selama ini masyarakat Indonesia yang Sudra itu berada di bawah tekanan, diskriminasi, tidak punya akses yang sama, tidak punya perlakuan yang sama, akhirnya mereka sangat sangat welcome gitu dengan datangnya Islam. Begitu juga di sejarah Islam yang lain ya, ketika Islam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di seluruh dunia gitu ya, yang ditawarkan adalah kesetaraan gitu. Nah, jadi artinya Islam itu sebetulnya sudah mengakui kesetaraan dan keadilan gender sejak lampau gitu ya. Bahkan istri Rasulullah, Khadijah, itu kan seorang saudagar terkaya, saudagar yang sangat sukses gitu ya, yang mendukung dakwah Nabi. Bahkan istrinya yang lain, Aisyah juga seorang perawi hadis ya, hadisnya itu ribuan dan itu menjadi salah satu referensi utama, terutama dalam hal masalah kerumah tanggaan gitu. Jadi dan banyak tokoh-tokoh perempuan lain pada masa lampau yang menunjukkan bahwa Islam itu sudah mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian di dalam Islam yang paling utama adalah ketakwaan ya. Tidak ada diskriminasi jenis kelamin, suku, keturunan, semuanya sama. Gitu. Kemudian prinsip-prinsip kesetaraan gender di dalam Al-Qur'an, ini ada beberapa kutipan ayat Al-Qur'an, misalnya Quran surat Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan. Ini artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi kita sebagai hamba Allah, tidak disebutkan apakah laki-laki atau perempuan. Jadi semuanya sama. Sebagai hamba Allah, maka kita, baik laki-laki maupun perempuan, harus bertakwa kepada Allah. Bertakwa, menyembah Allah, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi itu adalah tujuan hamba. Kemudian kita sebagai khalifah, jadi baik perempuan maupun laki-laki, keduanya adalah khalifah ya, khalifah fil ard. Ini artinya tadi Quran surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, dia yang mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk menguji karunia yang diberikannya kepadamu,
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi perempuan dan laki-laki sama-sama punya tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungan dari alam semesta. Jadi misalnya alam harus kita jaga. Kalau ada, boleh kita memanfaatkan hasil alam, tetapi kita harus merawatnya. Kalau misalnya kita memanfaatkan hasil hutan, maka kita harus melakukan reboisasi. Jangan sampai terjadi penebangan hutan secara besar-besaran yang berdampak kepada timbulnya banjir, tanah longsor, gitu ya. Kalau kita tidak merawat alam, maka imbasnya ke kita sendiri yang menghancurkan ekosistem. Kemudian laki-laki dan perempuan ini sama-sama punya hak untuk meraih prestasi. Kita, alhamdulillah, diberi kesempatan bisa menempuh pendidikan tinggi. Jadi semua yang ada di sini ini punya kesempatan meraih prestasi yang tertinggi, ya. Tidak banyak teman-teman kita yang bisa sampai perguruan tinggi. Mungkin teman-teman bisa bisa dilihat angkatan kita dulu waktu SD, SMP, SMA, kan tidak semuanya bisa menempuh pendidikan tinggi seperti kita. Ada banyak faktor. Seseorang bisa meraih pendidikan tinggi selain karena motivasi dari dalam diri, punya dukungan moral, material dari keluarga, gitu kan. Kemudian ada kesempatan, gitu, ada dukungan. Jadi kita itu sangat bersyukur, ya. Kadang-kadang ada misalnya orang yang kaya, latar belakang keluarganya kaya, tetapi anaknya tidak punya motivasi, tidak punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan, ya nggak bisa juga. Atau misalnya dia punya motivasi yang sangat tinggi untuk menempuh pendidikan, tetapi dia tidak punya kesempatan. Misalnya karena faktor ekonomi, atau misalnya karena faktor di kampungnya perempuan usia tamat SMA harus sudah menikah, akhirnya dinikahkan, dan lain sebagainya. Jadi beruntunglah kita yang sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk kuliah. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan belajar yang rajin dan menunjukkan bahwa kita mampu berprestasi, mampu menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga tidak ada yang menunjukkan bahwa derajat perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, itu nggak ada. Ya, jadi semuanya pada prinsipnya adalah setara, punya kesempatan yang sama. Nah, di dalam salah satu hadis ini ada banyak hadis, banyak yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib, ya. Misalnya ini, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kemudian ada juga misalnya perkataan Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu tidak tahan menghadapi lelahnya belajar di waktu muda, maka kamu harus tahan menghadapi lelahnya kehidupan di masa depan. Kenapa begitu? Misalnya nih, banyak contoh, ya. Waktu muda dia menyia-nyiakan kesempatan, dia tidak mau sekolah, tidak mau melanjutkan pendidikan, akhirnya ijazahnya terbatas, ya kan? Tidak, teman-temannya sudah sampai lulus S1, dia cuma ijazah sekolah menengah. Nah, akibatnya ketika di dunia kerja, pilihan bekerja itu terbatas, gitu ya. Kalau kita ijazahnya sarjana, itu punya pilihan yang lebih variatif. Tetapi kalau ijazahnya hanya sekolah menengah, kan lapangan pekerjaannya hanya sedikit, gitu ya. Nah, akibatnya ya itu, karena jenis pekerjaannya hanya yang membutuhkan otot, gitu kan, itu kan lelah sekali, ya. Kita bekerja ya dengan mengandalkan pekerjaan-pekerjaan kasar itu lelah, gitu. Jadi betul apa yang dikatakan Imam Ghazali. Kalau kamu tidak tahan berlelah-lelahnya belajar di waktu muda, maka kamu harus tahan lelahnya kehidupan di masa tua, gitu. Jadi mudah-mudahan kalian tetap istiqomah, tetap rajin, tetap menumbuhkan motivasi diri untuk menyelesaikan pendidikan, walaupun menjadi aktivis bukan menjadi halangan untuk selesai tepat waktu. Kemudian ada beberapa hukum Islam yang menyatakan perbedaan, ya, pelaksanaan pendidikan. Nah, misalnya jumhur fuqaha ini bersepakat bahwa perempuan itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi laki-laki itu wajib sholat Jumat di masjid, ya. Nah, sholat berjamaah perempuan di masjid
tidak lebih afdol dibanding sholat pribadinya di rumah sendiri. Bahkan sebuah hadis menjelaskan bahwa sholat perempuan di rumahnya ini lebih utama 25 kali dibanding sholat perempuan berjamaah dengan laki-laki. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya sebetulnya kita bukan berarti diskriminasi ya, agama itu tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi justru itu memuliakan perempuan. Takut ada mudaratnya. Misalnya kalau perempuan di jalan nanti ya di dalam perjalanan takut kenapa-napa gitu ya. Jadi dikatakan bahwa sholat di rumah itu lebih utama 25 kali dibanding sholat berjamaah di masjid. Tetapi pahalanya sama, maksudnya pahalanya itu tidak mengurangi gitu loh. Lalu penjelasan lain, ini bukan berdasarkan logika gender ya. Jadi jangan disamakan ya antara hukum Islam dengan logika gender gitu ya, bukan berarti tidak setara. Misalnya perempuan boleh sholat di rumah, laki-laki wajib sholat di masjid gitu ya. Tapi semata-mata karena penghormatan kepada perempuan gitu ya. Kan perempuan ini banyak ininya, banyak yang ditanggungnya. Misalnya kalau perempuan di rumah kan ya dia bisa sambil ngasuh anaknya, sambil menjaga rumahnya gitu ya. Karena memang di dalam Islam juga kan perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa menjaga harta suaminya. Kemudian tidak wajibnya perempuan sholat Jumat di masjid, ini bukan berarti diskriminasi agama ya. Jadi perempuan juga tidak akan kehilangan pahala gitu, tetapi pahalanya sama kok. Walaupun dia sholat di masjid laki-laki, tapi perempuan hanya sholat di rumah, pahalanya sama ya. Bukan berarti perempuan akhirnya mendapatkan pahala yang kurang gitu. Nah jadi kemudian kalau kita tentang peran perempuan ya. Jadi peran perempuan ini merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang. Peran perempuan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perempuan sesuai dengan posisi sosialnya. Jadi perempuan itu sebetulnya punya banyak peran ya. Yang pertama, kita perempuan sebagai anak, maka kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Nah, contoh nih, teman-teman sekarang kan banyak kan masih learn from home ya, mungkin beberapa ada yang sudah kuliah di kampus, tetapi sebagian masih kuliah dari rumah. Nah, jadi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita bisa punya lebih banyak waktu untuk berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, ya, menyiapkan makanan untuk orang tua, membereskan rumah dan lain sebagainya. Kemudian peran perempuan sebagai ibu. Kalau saya sudah jadi ibu, kalau teman-teman mungkin belum menjadi ibu, tapi insya Allah nanti akan jadi ibu. Nah, meskipun kita sibuk, meskipun kita punya peran publik, tetapi yang paling utama adalah memperhatikan anak-anak kita, karena masa kecil anak-anak tidak akan terulang kedua kali gitu ya. Masa kecilnya, masa golden age-nya itu hanya sekali. Jadi tetap prioritas kita adalah anak gitu ya, pendidikan anak, karena madrasah pertama bagi anaknya adalah ibu gitu. Itu dua peran. Terus peran ketiga, perempuan sebagai istri. Kita juga punya kewajiban sebagai istri. Nah, nanti insya Allah kalian akan merasakan bagaimana indahnya menjadi istri ya. Jadi bukan berarti mentang-mentang kita mentang-mentang kita belajar gender, terus kita punya aktivitas di luar, bekerja, ya, punya pekerjaan di luar, terus kita mengesampingkan peran kita sebagai istri, tidak boleh gitu. Jadi tetap harus, anak saya pengen tampil juga. Jadi harus kita menjalankan peran dan fungsi kita sebagai istri yang baik. Walaupun kita sama-sama punya penghasilan gitu ya, tetapi juga kita tetap harus menghormati suami. Kalau kita mau beraktivitas harus atas izin suami, karena di dalam Islam itu kita tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami. Makanya kalau kita mau bekerja itu harus, saran saya sih, harus ini dulu sebelum menikah ada semacam perjanjian pranikah gitu ya, bahwa kita pengen beraktivitas, pengen
Ya, jadi itu ya, mohon maaf nih ada iklan. Oke, jadi tetap harus menghormati suami gitu. Kemudian satu lagi, peran kita sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai anggota masyarakat kita juga tidak boleh cuek terhadap masyarakat. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi sebagai anggota masyarakat, maka kita juga harus berperan, harus nah, jadi misalnya di masyarakat kita sedang ada apa gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita gitu. Contoh sekarang sedang masa pandemi, kita lihat tetangga kita, apakah ada yang membutuhkan bantuan, apakah ada yang terdampak pandemi gitu kan. Ini deh, nih, tuh. Misalnya apakah ada yang terdampak pandemi, maka kita harus melakukan apa yang bermanfaat. Ya, misalnya kita mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau kita melakukan bakti sosial dan lain sebagainya. Oke, sayang. Nah, terus misalnya kalau kalian di Kohati, ini lebih banyak lagi yang bisa dilakukan, melakukan baksos, melakukan bekerja sama dengan kementerian atau dinas-dinas terkait, gitu ya, program-program apa yang bisa dilakukan sehingga masyarakat di sekitar kita bisa berdaya. Gitu. Nah, kembali lagi kepada peran perempuan. Jadi peran itu bisa peran domestik, bisa peran publik ya. Peran domestik ini bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Nah, tetapi memang karena budaya kita adalah budaya patriarki, kadang-kadang memang di beberapa tempat, di beberapa suku, itu biasanya peran domestik memang banyak dilakukan oleh perempuan, misalnya memasak, merapihkan rumah, dan lain sebagainya. Sementara peran publik ini biasanya dilakukan oleh laki-laki, bekerja, mencari nafkah, gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya peran domestik juga bisa dilakukan oleh laki-laki, gitu. Yang penting ada kemauan. Dan harus dilatih memang, minimal dari keluarga kita sendiri. Misalnya adik-adik kita mulai diberi peran, ya paling enggak dia bisa mandiri menyiapkan kebutuhan dirinya sendiri. Kalau mau makan jangan selalu disediakan, tetapi dia bisa juga melayani dirinya sendiri gitu kan. Nah, jadi ketika nanti dia berumah tangga, si adik laki-laki ini juga dia bisa membantu istrinya gitu, karena pekerjaan perempuan itu, pekerjaan domestik itu tidak ada habis-habisnya ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur itu pekerjaan rumah itu nggak ada habis-habisnya. Jadi harus sharing antara perempuan dan laki-laki. Kemudian peran publik juga begitu. Perempuan juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di ranah publik gitu ya. Tetapi memang kalau perempuan memilih untuk beraktivitas di ruang publik, maka dia harus punya 2 kali gitu, 2 kali dibanding laki-laki. Misalnya kalau perempuan dia bekerja dengan laki-laki bekerja, ketika dia pulang ke rumah, itu biasanya laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki sampai rumah istirahat. Kalau perempuan meskipun sama nih kerjanya, tapi pulang ke rumah dia tetap harus mengurus anaknya, harus mengurus pekerjaan rumahnya. Jadi perempuan-perempuan yang mau untuk bekerja di ruang publik tetap dia harus punya 2 tadi itu, 2 kekuatan, 2 apa istilahnya, lebih 2 kali lipat gitu loh. Kemudian nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi selain berbakti kepada orang tua, menjadi istri soleha, kita juga harus mendidik anak-anak. Di rumah juga harus menciptakan sesuatu yang positif gitu ya. Harus pandai bergaul dengan masyarakat, tidak boleh eksklusif ya. Misalnya kalau kita punya pengetahuan agama,
kita lulusan pesantren, ya bolehlah kita ngisi taklim misalnya di masjid, atau kita ngajarin tetangga ngaji gitu ya, boleh seperti itu. Nah, jadi muslimah ini di masyarakat harus punya peran aktif ya. Saya merespon positif aktivitas Kohati ya, terutama misalnya kita juga harus membentuk satu peradaban di berbagai di berbagai bidang, baik bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah ya. Nah, di bidang kesehatan misalnya sekarang ini program pemerintah lagi gencar-gencarnya vaksin. Nah, Kohati bisa saja misalnya bekerja sama dengan apakah dengan di Rumah Sakit UIN tuh ya, untuk melaksanakan vaksinasi booster. Tuh. Atau kerjasama dengan dinas kesehatan setempat, dengan puskesmas setempat gitu ya. Karena kan sekarang nih mau mudik nih, syarat utama itu melakukan perjalanan harus sudah vaksin booster kalau bisa gitu ya. Kalau ada yang belum vaksin 1-2 itu justru harus lebih digiatkan lagi. Jadi kita bisa mendukung kegiatan pemerintah sekaligus kita berperan di masyarakat. Kemudian peran Kohati, bagaimana nih peran Kohati? Nah, ini salah satu peran Kohati yang dilakukan pada hari ini, ya, misalnya mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam kegiatan hari ini ya, baik itu dalam LKK maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan sebaliknya, saya lihat dulu nih, ada laki-laki nggak nih peserta hari ini? Ada ya, ada Ridho, Alfatan, satu aja ya? Tadi ada Bunda, cuman keluar masuk gitu. Oke. Nah, jadi saran saya untuk Kohati, kegiatan-kegiatan seperti ini bagus ya, terus dikembangkan, tapi pesertanya jangan hanya perempuan, tetapi laki-laki juga harus diikut sertakan, HMI-nya diundang juga. Kenapa? Percuma dong kalau kita koar-koar tentang kesetaraan gender, tetapi di kalangan perempuan gitu ya, tapi nanti ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berumah tangga, laki-lakinya tetap tidak sadar tentang kesetaraan dan keadilan gender, ya sama aja gitu ya. Jadi kita hanya di tataran wacana gitu. Jadi laki-laki juga perlu tahu tentang keadilan dan kesetaraan gender. Bukan berarti mengambil peran laki-laki, tidak gitu. Tetapi kita harus seiring sejalan gitu ya dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian Kohati bisa menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Contoh di lingkungan sekitar kita lihat nih, ada nggak tetangga-tetangga kita yang anak perempuan usia sekolah misalnya belum bersekolah gitu. Karena sekarang ini kan sudah ada kebijakan pemerintah wajib belajar ya. Kalau di DKI wajib belajar 12 tahun. Nah, artinya wajib belajar 12 tahun itu pemerintah menyediakan pendidikan gratis untuk anak usia 12 sampai 12 tahun itu sampai SMA ya, dari SD sampai SMA. Nah, tapi walaupun demikian 12 tahun wajib belajar itu hanya di sekolah negeri, sekolah swasta kan masih bayar ya. Tapi ya paling tidak kita melihat, kita jangan abai terhadap kondisi sekitar kita. Kita lihat nih di lingkungan kita yang terdekat, misalnya di RT RW kita, atau misalnya kalau kalian di Ciputat, lihat di Ciputat, minta data misalnya dari kelurahan atau kecamatan, sudah ini belum pendidikannya gitu. Kita lihat kalau misalnya ada anak-anak yang belum bersekolah, ya kita arahkan untuk mereka mengikuti pendidikan, sehingga ke depan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraannya juga bisa lebih baik lagi gitu ya. Kalau tingkat pendidikannya baik, maka dia insya Allah bisa berdaya secara ekonomi. Karena diskriminasi atau misalnya terjadinya kekerasan itu karena ada pihak lain yang tidak setara, yang dia lebih rendah gitu loh, karena dia tidak berpendidikan, dia menjadi rentan gitu ya mendapat perlakuan diskriminasi. Tetapi kalau kita mendukung program pemerintah, jadi kadang-kadang kita juga perlu lihat juga program pemerintah apa sih, misalnya pengentasan buta aksara. Nah, coba Kohati cari-cari peluang gitu, apa yang bisa dilakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan misalnya ya, apakah melakukan pelatihan atau melakukan pendampingan terhadap anak jalanan misalnya gitu, itu bisa juga dilakukan gitu. Nah, kemudian menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan. Barangkali sebagian besar masyarakat Indonesia ini ada yang mengalami kekerasan ya di dalam rumah tangganya, tetapi
karena sistem di Indonesia ini masih apa ya patriarki, kemudian menganggap bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu tabu, aib keluarga, sehingga tidak dilaporkan ya, sehingga akhirnya terjadi kekerasan berulang gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Apakah kita melaporkan kalau kita melihat bentuk-bentuk kekerasan, atau misalnya kita memberikan satu penyadaran ya, semacam edukasi gitu, apa sih yang termasuk dengan pelecehan, atau apa sih yang termasuk dengan eksploitasi, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Kemudian mendukung dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan. Nah, dalam kehidupan keluarga, kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Nah, kalau nggak salah ini mau pemira ya? Di UIN ya? Ya, sedang berjalan, Bunda. Sedang berjalan. Coba dilihat calon-calonnya. Yang pertama, kita lihat dari, ini pesertanya HMI semua ya? Ya. Ada satu dari sahabati kita, ada Feby. Oh iya, alhamdulillah. Jadi yang pertama misalnya dukung perempuan, perempuan pilih perempuan gitu. Terus ya dilihat juga kalau kita memilih itu, kita lihat juga aspirasi kita bisa dibawa nggak sama dia gitu. Jadi kalau dulu sih waktu saya zaman masih aktivis mahasiswa biasanya ada semacam kontrak gitu ya. Kalau kita kan komunitas nih, misalnya Kohati, Kova, kalau saya milih kamu, apa nih yang bisa diperjuangkan nanti ketika kamu terpilih gitu. Jadi ya itulah diantaranya. Jadi kalau ada kesempatan, perempuan jangan ragu untuk tampil ya di ruang publik, jangan malu untuk apa namanya ikut kontestasi pemira gitu ya. Harus tampil. Kemudian mengedukasi masyarakat untuk memberdayakan perempuan, lalu mendukung memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki untuk menempuh pendidikan ya. Ini memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kohati bisa bekerja sama dengan berbagai pihak ya, dengan dinas terkait atau kementerian terkait gitu ya. Nah, ini udah slide akhir. Jadi pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah ya. Jadi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, semua sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Apalagi sekarang nih bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh berkah. Mari kita berlomba-lomba bertakwa kepada Allah, berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, dan mari kita berbuat baik kepada sesama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Bunda Iin. Mungkin tadi saya setuju gitu sama statement Bunda Iin yang menyatakan bahwasanya keadilan ini bisa dimulai dari lingkungan kita sendiri. Terus mungkin tadi Bunda Iin juga sedikit membahas perihal gender, terus keadilan dalam perspektif Islam, dan betul bahwasanya tadi contoh kecilnya seperti ketika kontestasi gitu. Jangan ragu ketika perempuan tuh harus maju, jangan melulu memikirkan dampak buruknya, tapi cobalah untuk kayak melakukan perubahan. Dan mungkin sekarang waktunya sesi tanya jawab ya. Mungkin dibuka sesi pertama untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, disilakan untuk Kak Novia Indriani. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan Bunda, nama saya Novia Indriani dari Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora. Saya ingin bertanya, ini kan judul kita adalah
keadilan gender perspektif Islam ya. Kita hidup di dalam realitas masyarakat yang menganut paham-paham patriarki yang berlandaskan teks-teks agama yang belum direkonstruksi ulang secara hadis maupun tafsir. Begitu, makanya mungkin banyak terjadi kekeliruan yang akhirnya berdampak pada ketimpangan gender pada keluarga gitu. Nah, saya mau bertanya, sebenarnya konsep mengabdi kepada suami dan konsep izin kepada suami dalam perspektif keadilan gender dalam Islam itu seperti apa, Bunda? Karena menurut Fakih Abdul Qadir pada Qiraah Mubadalah itu kan seperti sendal yang berjalan ya, dia harus berkesinambungan, dia harus ketersalingan gitu. Ketika kita menempatkan satu subjek lebih tinggi, dalam hal ini suami, kita akan hilang itu pemaknaan gender dan seks yang sudah kita pelajari dari dulu. Nanti jadinya akan ada subjek objek karena kita akan terus-terusan mengabdi, meminta izin, artinya kita tidak jadi perempuan bebas gitu, Bunda. Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin ini mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Bunda? Kalau masih ada, ditampung dulu aja biar sekalian. Baik. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Kalau nggak ada, mungkin langsung dijawab aja ya, Bunda. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup menggigit, tetapi juga kita perlu membedakan ya antara sekarang ini kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita ini terpengaruh dengan feminisme Barat misalnya ya, atau misalnya ya dikaburkan gitu ya mana substansi keislamannya. Sesungguhnya di dalam Islam itu kan sudah diatur hubungan antara suami dan istri dengan cukup baik ya, saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Kalau kita mengetahui atau menjalankan semua perintah agama, maka insya Allah apa sih yang akan kita capai dalam kehidupan rumah tangga? Kita kan pengennya ada keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, saling menghormati ya, istri mengetahui peran dan fungsinya, suami menjadi suami yang bertanggung jawab gitu kan. Kan tidak ada masalah ya, misalnya kita meminta izin kepada suami untuk melakukan aktivitas keluar rumah gitu. Karena pernah juga dicontohkan ya, kalau di di dalam Islam itu kalau tidak mendapat ridho dari suami maka tidak berkah, tidak tidak berpahala ya, tidak masuk surga gitu. Tapi kalau kita kan kita saling bertanggung jawab gitu ya, ketika kita keluar rumah maka kita harus membawa peran kita dengan baik, membawa diri kita dengan baik sebagai perempuan muslimah yang sudah berkeluarga. Kita keluar rumah itu tidak hanya membawa nama baik kita sendiri, tetapi membawa nama baik suami, membawa nama baik keluarga gitu ya. Jangan ketika kita di luar kita tidak bisa menjaga berhubungan dengan teman lawan jenis terlalu berlebihan gitu ya, tidak menghargai diri sendiri gitu kan. Jadi ketika kita mau dihormati, mau dihargai, maka kita harus menghormati diri kita sendiri. Kita harus bisa membawa diri. Nah, kenapa kita harus izin dari suami? Ya karena setelah menikah tanggung jawab seorang perempuan itu ada di bawah laki-laki gitu kan. Kalau kita masih sebagai anak, maka tanggung jawab seorang anak perempuan itu ada pada ayahnya. Kalau kita mau keluar rumah nih, anak-anak perempuan kan kita pamit sama ayah kita gitu ya, agar ayah kita tahu kalau terjadi sesuatu siapa yang harus dihubungi gitu. Kalau misalnya anak perempuannya belum pulang misalnya maghrib, siapa yang harus ditelepon, dia tahu aktivitasnya di mana. Nah, begitu juga ketika perempuan sudah menikah, dia harus tahu gitu ya, suaminya itu sebagai penanggung jawab utama seorang istri, dia harus tahu suaminya ada di mana. Siapa tahu suaminya malah mau nganterin gitu kan, mau ada kajian Kohati, suaminya nganterin ke acara Kohati, kan lebih aman gitu, lebih nyaman. Jadi bukan berarti
mendiskreditkan, bukan berarti mengecilkan gitu ya. Tidak gitu, tetapi justru itu memuliakan perempuan gitu. Terus apalagi tadi ya pertanyaannya udah terjawab belum ya? Jadi intinya kalau kita bisa membawa diri, mengetahui tugas dan fungsi kita sebagai seorang istri ya, jangan juga misalnya mentang-mentang kita sudah sukses di luar ya, sudah jadi perempuan karir yang dihormati banyak orang, penghasilannya lebih baik, kemudian dia juga lebih menjadi pejabat publik di luar, terus dia kembali ke rumah dia semena-mena gitu ya, sama suaminya tidak menghargai, tidak menghormati, tidak juga seperti itu. Kesuksesan itu bukan hanya kesuksesan dalam bidang karir, tapi kesuksesan itu juga dimulai dari rumah tangga. Ketika rumah tangganya tentram, sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya, dia bekerja juga lebih tenang gitu. Tetapi kalau di rumah tangganya ribut, cekcok ya, gara-gara misalnya meributkan masalah ekonomi dan lain sebagainya, itu kan bisa ditanggulangi bersama gitu. Kalau di rumahnya terjadi cekcok, kerjaan juga nggak konsen gitu. Jadi jangan sampai misalnya, memang sih kendalanya itu kadang-kadang ya seperti itu ya, banyak perempuan yang akhirnya harus memilih gitu kan. Tapi saran saya jangan. Kita harus berbeda ya, kita bukan feminisme barat gitu ya, kita harus tetap koridor kita sebagai seorang muslimah, maka kita harus berlandaskan kepada ajaran Al-Quran dan hadis gitu. Toh itu juga tidak mengkebiri aktivitas kita gitu. Mungkin itu ya. Karena memang tujuan barat itu pengennya itu dia tidak suka Islam itu maju, makanya dia pengen menghancurkan sedikit demi sedikit pemahaman para perempuan gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bunda Iin. Mungkin dari Kak Novianya, apakah sudah terjawab? Oke, sebelumnya Bunda, kenapa konotasi feminisme barat jadi amat buruk ya Bunda? Saya sebelumnya ingin bertanya itu, karena tadi Bunda menyinggung tentang feminisme barat, karena menurut saya sebelum ada kata feminisme pun dari zaman Nabi, kita sudah memuliakan perempuan, karena feminisme sendiri baru ada katanya itu pada pertengahan abad ke-18 gitu kan. Jadi tujuan utamanya feminisme barat, timur, utara itu kan untuk mencapai kesetaraan, keadilan gitu. Ketika feminisme dimasukkan ke dalam ajaran-ajaran Islam, itu sebenarnya bisa berkesinambungan gitu. Kenapa jadi menyudutkan pemahaman feminisme barat, dan apakah dalam Islam kita tidak mempunyai satu term, maksud saya satu acuan khusus gitu. Tadi kan saya menyinggung tentang merekonstruksi tafsir hadis ya. Nah, itu akan sejalan tuh dengan kesetaraan-kesetaraan yang sebenarnya titik temu antara feminisme barat dan perempuan-perempuan Islam gitu, Bunda. Terima kasih. Ya, sebetulnya tidak menyudutkan ya, tidak juga. Yang saya katakan, saya ingin menekankan bahwa kita ini berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, karena feminisme di luar sana ada yang sampai ekstrim, misalnya perempuan itu punya hak atas tubuhnya, atau punya hak atas dirinya, misalnya dia punya hak untuk tidak melahirkan, dia punya hak untuk tidak menyusui, dia punya hak untuk mengeksplor anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang maksud saya, jangan sampai kita terbablas seperti itu, karena panduan kita adalah Al-Quran dan hadis. Selama itu masih sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu masih dibenarkan. Tapi kalau sudah terlampau jauh dari Al-Quran dan hadis, itu yang saya tidak sepakat gitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang sedang belajar gender langsung ke tahapan seperti itu, karena banyak juga contoh teman-teman kita yang sudah
kebablasan ya, belajar gender, akhirnya kebablasan, akhirnya karena dia merasa punya hak atas dirinya dan tubuhnya, hak atas reproduksinya gitu kan, kemudian hak atas orientasi seksualnya gitu kan, akhirnya malah menyimpang dari ajaran agama. Itu yang saya tidak setuju dan tidak mau mengarahkan ke arah sana. Jadi kita belajar gender, kesetaraan gender adalah kesetaraan gender yang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Selain itu sebaiknya jangan gitu. Menurut saya seperti itu sih. Oke, terima kasih Bunda. Ya. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Mungkin dari kanda-kandanya nih. Kayaknya lagi siap-siap buka puasa ini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan juga dibahas gitu, perihal feminis Barat. Nah, kan ketika kita berbicara masalah Al-Quran dan hadis, itu kan mungkin hanya kaum muslim gitu yang tahu, atau muslimah. Namun banyak juga gini loh, kayak ketika kita belajar perihal gender, justru malah lebih banyak membaca buku bacaan barat, atau kita lebih menganut ke barat dan sebagainya. Nah, ketika kita memberi pengertian hal tersebut tentang Al-Quran dan hadis yang memang sudah universal gitu, isinya mencakup tentang memuliakan seorang perempuan dan lain sebagainya, itu bagaimana kita memberi pengertian terhadap orang tersebut bahwasanya feminis barat tidak berlandaskan hal tersebut gitu. Bahkan dari mereka juga menggaungkan feminis, tetapi ada juga yang tidak beragama, itu Bunda. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Ya, jadi kita boleh belajar macam-macam hal ya, tetapi karena kita adalah seorang muslimah, seorang muslim yang taat, maka landasan kita kepada Al-Quran dan hadis. Boleh saja kita membaca pemikiran-pemikiran barat, toh waktu Islam, waktu masa kekhalifahan Abbasiyah juga kan terjadi gerakan penterjemahan besar-besaran, mengadopsi ilmu-ilmu dari luar ke dunia Islam gitu kan. Kemudian kita belajar filsafat yang dari Yunani, tetapi ketika filsafat Yunani itu diadopsi ke dunia Islam, maka yang dipakai adalah filsafat Islam gitu ya, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, menurut saya seperti itu juga ketika kita belajar tentang gender. Boleh saja kita belajar ya, sekedar mengetahui bagaimana paham-paham tokoh-tokoh tertentu gitu, bagaimana pemikiran-pemikiran terkait dengan feminisme gitu. Tetapi kita harus punya landasan gitu ya. Kita harus punya jati diri, kita harus punya keteguhan hati bahwa yang kita terapkan hanya yang berlandaskan kepada ajaran Islam, terutama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang kita itu punya ini loh, punya semacam guidance di dalam hati, oh ini sesuai, oh ini tidak gitu kan. Ada juga nih contoh saya testimoni teman saya dulu, saya dulu lulusan pesantren, jadi teman saya dari pesantren, kemudian dia ikut kajian di salah satu forum kajian di Ciputat ya, dia mengkaji tentang gender, tentang ini, nah sampai pada satu kesimpulan, saya tidak tahu dia ikut kajian apa, dan akhirnya dia dan beberapa teman yang ikut kajian itu banyak yang melepas jilbab gitu kan, karena ya itu tadi tentang ya dia berhak atas tubuhnya, dia berhak atas pilihan hidupnya gitu dan lain sebagainya, mungkin ada pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, kalau memang kita merasa kita belum terlalu kuat untuk itu, saran saya ya nggak usah juga terlalu mengikuti kajian seperti itu kalau itu sampai akan merubah keagamaan kita, sikap keagamaan kita. Udah benar-benar misalnya memakai jilbab itu adalah kewajiban bagi seorang muslimah. Terus kita ikut kajian-kajian gender yang akhirnya membuat kita melepas jilbab, itu juga nggak sampai seperti itu juga gitu. Jadi pertahanan itu, benteng pertahanan itu ada pada diri kita sendiri ya.
Jadi kita itu udah tahu tuh pasti ketika kita ikut kajian tertentu, oh ini tidak sesuai dengan Islam, oh ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an hadis, ya tinggalkan gitu. Menurut saya sih seperti itu daripada kebablasan gitu. Karena saya menemukan beberapa kawan-kawan saya yang ya udah masih mending dia cuma lepas jilbab tetapi masih agama Islam. Tapi ada juga yang sampai murtad, ada juga yang sampai ya berbeda orientasi seksual dan lain sebagainya karena kajian-kajian yang menurut saya itu menyesatkan gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dan memilih gitu. Boleh belajar tapi kalau terlalu ini ekstrim ya kita berhak memilih, kita berhak untuk tidak melanjutkan gitu. Kita apa sih yang dicari dalam dunia ini kan? Kita ingin kehidupan yang kalau di keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Banyak juga kan misalnya aktivis-aktivis perempuan, politisi-politisi sukses dalam karirnya tetapi rumah tangganya tidak berhasil gitu. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Yang paling utama adalah keluarga gitu. Kalau kita bisa beraktivitas di ruang publik itu adalah satu ya hal yang wajib kita syukuri gitu. Saya bersyukur saya menikah dengan seorang aktivis. Kita waktu itu ketemu di PBHMI, saya di Kohati PB, beliau di PBHMI dan beliau juga berperspektif gender gitu ya, memberikan saya ruang untuk beraktivitas walaupun saya sudah punya anak 2, saya masih boleh kuliah S3 gitu kan, tetapi saya tetap membagi peran saya sebagai ibu, sebagai istri gitu. Yang penting semuanya balance dan perlu pengertian dari keluarga, supporting system gitu ya, nggak bisa kita sendirian gitu. Jadi kita harus melibatkan semua orang di dalam keluarga kita. Intinya kita saling hormat menghormati di dalam keluarga. Insya Allah saya doakan semuanya ya sukses di dalam rumah tangganya, sukses di dalam pendidikannya, sukses di dalam karirnya gitu. Jangan cuma salah satu gitu. Apa sih gunanya ya sukses karir tetapi rumah tangga broken, anak-anak nggak ini gitu ya. Ya, jadi kalau menurut saya kunci utama adalah kembali kepada Al-Qur'an hadis. Insya Allah itu udah pedoman paling inilah gitu. Jadi nggak usah juga misalnya kita terlalu mengagung-agungkan pemikiran-pemikiran Barat yang justru menjerumuskan muslimah. Mungkin itu ya. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum azan maghrib. Ini ada Lisnawati. Silahkan. Ya, saya sebenarnya laki-laki. Nah, yang begini nih bahaya nih. Namanya Lisnawati. Lagi pakai akun teman. Iya, bagaimana pertanyaannya? Ya, saya sih pertama ingin seperti yang dibilang oleh pemateri tadi, partisipasi laki-laki dalam diskusi semacam ini itu perlu gitu untuk hadir gitu, karena kan kalau pemahaman perempuan terus hanya di sekitar perempuan saja, saya pikir untuk saling memahami itu nanti akan menimbulkan masalah tersendiri gitu antara laki-laki dan perempuan menyoal tentang materi ini. Dan kemudian soal feminisme ya, saya cukup mengkaji feminisme ini cukup lama ya, dari semester 6 dulu tertarik dengan kajian ini. Cuman memang saya melihat Bapak kajian ini feminisme yang ada di Ciputat itu lebih banyak feminisme yang disebut oleh pemateri tadi ya, lagu barat-baratan gitu, sehingga feminisme untuk optimalisasi perempuan itu sendiri dalam entah itu perkembangan idenya yang tidak hanya berkaitan persoalan persoalan hak semata, tapi juga bagaimana kontribusi dia terhadap masyarakat banyak gitu. Karena secara jujur ya, saya ingin menggunakan bahasa tongkrongan sedikit. Pembahasan feminis, saya pikir porsinya terlalu banyak di soal selangkangan kali ini. Itu tidak terlalu mencerminkan bagaimana feminis kalau dalam konteks Islam yang kita harapkan gitu. Karena ini benar-benar hanya persoalan lebih sering ya, apalagi saya mau komentari soal demo-demo itu. Yang lebih baik 3 ronde daripada 3 periode itu kan satu saat akan memancing laki-laki untuk berpikir secara misoginis gitu. Misoginis gitulah. Itu sih yang satu yang ingin saya komentari. Karena kajian-kajian, karena memang untuk kita yang tidak
barat oriented ini sedikit gitu. Kita untuk barat oriented ini kan kita tidak melihat bagaimana perempuan Rusia, bagaimana komentar perempuan Rusia yang cukup anti terhadap feminisme barat gitu. Sekian sih dari saya, mungkin itu aja. Siapa tadi namanya, Mas? Saya namanya Muhlis, Bu. Oh, Muhlis. Iya, iya, iya. Ya, gimana nih? Moderator, langsung saya jawab atau gimana? Iya, Bunda, langsung jawab aja karena pertanyaan terakhir juga. Oke. Ya, saya mengapresiasi nih Mas Muhlis ya. Jadi laki-laki memang harus selalu dilibatkan. Jadi ini udah banyak juga ya saya lihat laki-laki yang hadir di sini cukup representasi ya. Jadi ke depan semua kegiatan Kohati Kofa ini Kohaco-nya itu harus diundang semua. HMI-nya diundang gitu ya, teman-teman kelasnya diundang agar mereka mengerti gitu ya kesetaraan dan keadilan gender, sehingga implementasinya itu bisa dilakukan gitu kan. Kita masing-masing ini kan nanti akan berumah tangga ya, laki-laki sebagai kepala keluarga. Nah, ketika laki-laki yang sudah mendapat pemahaman tentang perspektif gender, maka dia akan bisa menerapkan di kehidupannya gitu ya. Dia bisa menempatkan istrinya dengan sesuai porsinya. Ketika misalnya istrinya punya peluang untuk berkarir, punya peluang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dia akan mempersilahkan, tidak takut merasa tersaingi, gitu kan? Kan ada juga kalau laki-laki yang tidak berperspektif gender itu kadang-kadang dia nggak mau tuh gelar istrinya lebih tinggi dibanding dia, gitu ya, karena gengsi segala macam. Tapi kalau contoh Mas Muhlis ini mungkin insya Allah ke depannya dia akan lebih memperhatikan keluarganya gitu ya, memberi kesempatan dengan baik. Nah, saya juga setuju ya, janganlah kita terlalu berperspektif barat, mengagung-agungkan barat, enggak juga gitu ya. Dan kalian perlu hati-hati. Saya pernah menegur atau memberi masukan kepada Kahmi Malang ya, karena saya pernah melihat satu flyer diskusi HMI Malang, HMI atau Kohati Malang gitu ya. Itu pembicaranya itu saya tahu adalah aktivis LGBT. Saya tahu persis dia aktivis LGBT karena saya mengikuti medsosnya, sering melakukan kegiatan-kegiatan LGBT di luar negeri, dan dia salah satu ikut organisasi LGBT yang di Indonesia. Dan dunia sekarang ini memang punya misi agar wilayah-wilayah Islam itu dimasuki paham-paham LGBT itu lewat diskusi-diskusi tentang gender, tentang feminisme gitu kan. Itu lembaga donornya itu cukup besar gitu ya, lembaga LSM luar negeri yang memang bahkan tidak hanya di kalangan aktivis, juga di DPR RI juga sebetulnya kadang-kadang mungkin bisa jadi kemasukan angin gitu ya, karena beberapa RUU itu agak nyerempet melegalkan gitu kan, yang sempat jadi pembahasan beberapa waktu lalu. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau mengkaji, coba dilihat dulu background calon narasumbernya, jangan sampai dia memasuki paham-paham LGBT, paham-paham feminisme yang tidak benar gitu kan, yang berperspektif. Sebetulnya kita bisa lihat kok track record seseorang itu kan sekarang era digital ya, semua jejak digital itu bisa dicari gitu. Nah, waktu itu saya bukan menegur ya, karena kebetulan saya di Kohati PB kan kita perwakilan dari cabang se-Indonesia, jadi Kahminya saya kenal waktu itu teman-teman sama-sama pengurus, jadi saya memberi masukan, saya bilang itu ini loh kataku aktivis LGBT, saya share beberapa kegiatan beliau di jejak digitalnya ya, di beberapa pemberitaan, ya akhirnya wallahu alam, yang penting sudah menyampaikan gitu kan. Kan kita itu ketika kita melihat satu kemungkaran, maka lakukan sesuatu, bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, kalau tidak bisa dengan lisan, dengan menegur tadi, saya sudah menjalankan keinian saya gitu, saya hanya mampu dengan lisan. Adapun misalnya dia nanti tetap melaksanakan atau tidak, yang penting saya sudah melakukan perintah agama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa berdaya, ya udah dalam hati saja. Karena pernah satu saat di Kohati Ciputat itu masuk angin juga. Jadi ada adik-adik yang melaporkan kepada saya
ada buku-buku edukasi, judulnya edukasi seksual gitu ya, tetapi isinya itu adalah bagaimana cara misalnya melakukan hubungan sesama jenis. Disebutkan di situ dengan rinci gitu kan. Jadi itu sudah masuk ke dalam dunia kampus gitu. Kemudian ada juga satu buku yang seolah-olah ada dalilnya membolehkan. Padahal pas dibaca itu hadisnya hadis doif gitu kan, nggak jelas gitu. Nah makanya hati-hati gitu ya, terutama kalian sebagai garda terdepan, ini organisasi Kohati, HMI gitu ya, dan mungkin ada yang dari Korpri juga, kan kita sama-sama organisasi Islami, organisasi Muslimah. Kalau bukan kita yang menjaga kampus kita, siapa lagi gitu ya dari paham-paham yang tidak sesuai dengan agama kita gitu. Jadi itu kitalah sebagai penjaganya. Mungkin itu tanggapannya ya Vanessa, ini sudah jam 17.21. Ya, Siap-siap baik. buka. Terima kasih banyak Bunda Iin untuk pemaparan dan jawabannya. Mungkin itu menjadi penutup diskusi kita pada sore hari ini, berhubung kita harus siap-siap untuk buka puasa dan sebentar lagi azan maghrib juga. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Bunda Iin. Ya, terima kasih. Saya senang sekali bisa hadir di ruang diskusi Kohati Kofah, karena saya juga berasal dari Komisariat Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi saya mengapresiasi diskusi hari ini, dan saya senang melihat banyak laki-laki yang terlibat dalam diskusi gender. Mudah-mudahan semakin banyak laki-laki yang tercerahkan ya tentang pemahaman keadilan dan kesetaraan gender. Pesan saya, Kohati, Komisariat Fakultas Adab harus menjadi garda terdepan dalam mengawal isu-isu tentang gender yang islami, penekanannya yang islami gitu. Mungkin itu saja. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semua ibadah-ibadahnya. Semoga ibadah kita di bulan puasa ini lancar dan diterima oleh Allah. Sukses selalu, Kofah. Amin, amin. Sebelum ditutup, ini ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Gimana Tum Hanifah atau Kak Aina? Ya, silahkan teman-teman open kamera untuk sesi dokumentasi. Ayo teman-teman on cam, yang bisa on cam. Lisnawati on cam, Lisnawati. Risnawati. Risnawati nyamar ini kayaknya. Iya. Ayo mungkin dihitung aja kali ya, Tum. Oke, boleh. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang udah meluangkan waktu. Terima kasih juga buat Bunda Iin udah maparin materi dan meluangkan waktunya. Mungkin bisa ketemu di lain waktu lagi dan lain diskusi. Mungkin dari saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih, izin Lip, sukses selalu ya. Sehat-sehat Bunda. Sehat-sehat Bun.